mau nanya kalau terkait Lailatul Qadar, itu gimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar keutamaannya? Baik. Waalaikumsalam Secara warahmatullahi wabarakatuh. secara riwayat hadis Lailatul Qadar itu di malam ganjil, dan itu semua kita sudah tahu semua. Malam ganjil setelah 20. Tapi ada secara hakikat yang orang lupa, bahwa Qadar itu kan arti kemuliaan. Tuhan kita malam Lailatul Qadar sama dengan Tuhan kita di luar Lailatul Qadar. Maka siapa yang kenal Allah yang menurunkan Lailatul Qadar, dia akan memuliakan setiap malam seakan-akan dia bertemu Lailatul Qadar. Maka ada hamba Qadar, ada hamba Allah yang maha mentakdirkan Lailatul Qadar. Ada dua jenis hamba ini. Hamba pahala, ada hamba yang memberikan, hamba yang merujuk, bergantung kepada zat yang maha memberi pahala. Kita yang mana? Saya teringat salah satu imam kita, Sidi Syekh Ahmad Zaini Dahlan, saya ingat beliau menukil kalam ini. Man arafallah faqulu lailatin lailatul qadar. Saya ingat begitu lafaznya. Siapa yang kenal Allah, maka seakan setiap malam terasa akan malam qadar. Maksudnya apa tuh? Di setiap malam itu kan ada sepertiga malam terakhir yang itu sangat mulia. Disebutkan di situ bahwa Allah yanzilu rabbuna, turun. Kata turun di situ karena kita sudah berakidah Ahlussunnah, dalam akidah Ahlussunnah bahwa Allah turun bukan berarti turun secara fisik, karena Allah bukanlah fisik. Berarti turun di situ ada rahasia sir menunjukkan kedekatan yang sangat dahsyat. Nah, siapa yang kenal Allah, maka setiap malam dia akan menyambutnya seakan-akan seperti mau Lailatul Qadar. Itu maknanya ya. Barangkali itu clue yang bisa saya dapatkan. Dengan demikian, mulailah menghargai setiap malam, apalagi malam Ramadan. Jadi nggak nunggu nanti 10 hari terakhir mau qiyamul lail yang serius ya. Sebelum tidur jangan kemudian menyimpan kebencian, jangan pernah menyulut kebencian. Doakan kebaikan bagi kawan, bahkan kepada orang yang menganggap kita lawan, musuh. Bisakah begitu? Itu lebih baik daripada orang-orang yang kemudian capek-capek tahajud tapi besoknya dia nyakiti orang lagi. Coba tidur dengan keadaan begitu, insya Allah sebelum setengah 3, jam 3 sudah bangun lagi. Insya Allah. Baru nanti dapat sir Lailatul Qadar. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Kemudian ini ada satu lagi ya yang bertanya raise hand ya. Silahkan Fika Rabbani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fika Rabbani, apakah sudah siap menyampaikan pertanyaannya? Baik, sepertinya belum bisa open mic. Di sini ada pertanyaan di kolom chat Buya dari Reski Firmansyah nih. Assalamualaikum Ustadz, apakah pintu Ar-Royan di surga itu dapat kita raih hanya dengan mengoptimalkan saum Ramadan? Iya, sangat bisa. Justru maharnya adalah bulan puasa. Berpuasa di bulan puasa, semampu kita, kesempurnaan hanya milik Allah. Maka datanglah kepada Allah dengan kehinaan. Jangan pernah datang kepada Allah dengan kemuliaan. Kita udah puasa, nanti ketika mau berbuka kita katakan, ya Allah, aku sudah berusaha menjalani puasa ini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon disempurnakan dengan kesempurnaanmu. Kita manja-manja begitu sama Allah, Allah suka sekali. Jadi Allah itu senang sekali jika hambanya bermanja-manja. Cuma sayang kita kok jarang bermanja-manja kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, oke, di sini ada penanya baru yang raise hand. Pak Aceh Syaripudin ya, silahkan open mic. Assalamualaikum Pak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Syaripudin Buya dari Sumedang. Saya sangat suka sekali kajian-kajian Buya. Dari awal saya suka menyimaknya. Yang pertama, izinkan saya bertanya. Sebelumnya izinkan perkenankan saya ingin menjadi murid Buya dulu. Yang pertama itu. Insya Allah.
Yang kedua, mungkin ini banyak beredar hadis-hadis di kalangan masyarakat dan ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Apakah saya ingin meyakinkan kepada Buya apakah seperti apa sanad-sanad hadis yang terkait 10 hari pertama adalah apa yang 10 hari pertama kemudian 10 hari kedua magfirah, kemudian 10 hari ketiganya itu minan nar, yang itu Buya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Pak Aceh, itu hadis riwayat Imam Al-Hafiz Ibnu Khuzaimah di dalam kitab beliau Sahih Ibnu Khuzaimah, tapi di judul babnya beliau memberikan quote bahwa ada lafaz insah al-khabar. Seandainya saja hadis ini sahih, berarti beliau belum meyakini hadisnya sahih. Lalu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama, meneliti hadis ini dan menemukan seperti yang juga kita temukan belakangan, ada rawi yang bermasalah dan masalahnya beratnya. Seingat saya namanya Ibn Jada'an, ya, Ali Ibn Jada'an. Dia pemberi periwayat hadis ini dan periwayatannya dianggap bermasalah. Lalu kita lihat isinya, kontennya. Jadi ketika ada satu riwayat bermasalah, maka kita lihat kontennya. Ternyata beberapa bagian dari riwayat hadis ini, marwiyatnya, itu ada maknanya yang sesuai dengan hadis yang sahih, tapi sebagiannya lagi tidak. Contohnya, bahwa di hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi disebutkan bulan Ramadan itu bulan rahmat. Ya futihat abwabur rahmat, dibukakan pintu rahmat. Namun di semua Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, dari awal malam sampai akhir malam. Tidak dibatasi. Dari awal malam sampai akhir malam. Berarti ada nilai benarnya juga hadis Ibnu Khuzaimah itu. Cuma di Ibnu Khuzaimah dibagi 10, 10, 10. Lalu di hadis yang lain, misalnya coba lihat Sunan Tirmizi. Ada satu riwayat Sunan Tirmizi. Hadis pertama di kitab Siam, di bab puasa. Di situ juga ada masalah pengampunan. Bahwa ada istilah dibebaskan pada malam itu 1000 orang ahli neraka. Wadzalika fi kulli lailah, begitu kalau nggak salah. Dan itu terjadi setiap malam. Artinya nggak hanya 10 hari terakhir gitu. Jadi ada nilai sisi benernya tapi tidak full gitu ya. Maka sebaiknya tidak menggunakan riwayat itu, tapi gunakan saja riwayat Imam Tirmizi tadi, karena itu lebih lengkap. Termasuk gabungan Sahih Bukhari Muslim. Yang Sahih Bukhari Muslim kan cuma 2 baris, Pak. Idza jaa Ramadan futihat abwaabur rahmah. Jika datang Ramadan dibuka pintu rahmat. Tutuplah pintu neraka. Dibelenggukanlah surga. Nah, itu cuma 2 baris. Lalu ada 5 baris di riwayat Imam Tirmizi. Adapun yang di Ibnu Khuzaimah riwayatnya hampir setengah halaman. Bahkan lebih ya. Di situ disebutkan sholat wajib dilipat gandakan jadi 50 atau 70, lalu sholat sunat dianggap wajib. Nah, itu tidak ada di riwayat yang sahih. Jadi keutamaan itu tidak ada di riwayat yang sahih. Tidurnya ibadah, bau nafasnya menjadi harum, nah, itu kan muskilah juga, problem juga kalau tidur ibadah. Tidur ibadah itu cuma tidur qailulah. Tidur dengan niat mau tahajud. Tidur dengan niat mau qiyamul lail, mau beramal kuat. Bukan tidur karena lelah. Nah, ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan kita semua. Kita janganlah tidur di bulan puasa karena memang ngerasa kurang makan dan minum. Tapi niatkan tidur di bulan puasa itu karena ingin menyemarakkan puasa setelah bangun tidur. Yaitu dengan puasanya biar semangat, lalu kemuliaannya semangat, baca Qur'annya semangat. Baru tidurnya jadi pahala. Kalau begitu tidurnya nggak mungkin dong lebih dari 2 jam. Ya, siang hari tidur 2 jam itu puasa apa itu ya? Puasa ular. Ya, gitu Pak Jai Syarifuddin ya. Salam buat teman-teman di sana, para dai, para asatidz. Nah, mohon jangan frontal menyudutkan hadis ini. Nanti malah jadi konflik. Kita mau puasa, tapi malah kemudian konflik. Ya. Kita nyalah-nyalahin orang. Dulu saya begitu. Jika ada yang mengatakan hadis yang tadi, hadis Ibnu Khuzaimah itu saya bantah habis-habisan. Akhirnya malah kita emosi. Salah menyalahkan. Ya pelan-pelan aja menyampaikan. Insya Allah lebih berkah. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasan. Sama-sama.